Hello guys, welcome to my channel. My name is Rosid. I'm from Management B Class, Setiasa of University. Sebelumnya, thanks for coming to my channel. And seperti biasa, kita akan mengerjakan tugas dari dosen kesayangan kita, Mr. Panji Agnyoto. Tanpa berlama-lama dan tanpa basi-basi, mari kita ke materi tugas and check this out. Halo guys, welcome back to my channel. Masih with me Rosid Setiasa. Oke, di sini I want to presentation about the reading comprehension dan saya di sini memilih materi skill for find and state detail. Oke, kita mulai aja ya. You will be sometime be asked in the reading comprehension section of the TOEFL test find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. Oke, biasanya kita di sini dalam suatu bacaan diminta untuk menyebutkan mana yang benar dan mana yang tidak benar dalam suatu bacaan tersebut. Oke, this type of question really mean that three of the answer are stated, mentioned, or true in the passage, while one answer is not. Oke, intinya gini. Biasanya dalam suatu bacaan tersebut dinyatakan tiga jawaban yang benar dan satu jawaban yang salah. Intinya gitu aja ya. Oke. Your actual job is to find the three correct answer and then choose the letter of one remaining answer. Jadi tugasnya tuh yang paling gampang nih. Sebenarnya tuh kita harus menemukan tiga jawaban yang benar dan satu pasti ada jawaban yang salah. Gitu aja sih intinya. You shall note that there are two kind of answer to this type of question. Number one, there are three true answer and one answer that is not discussed in the passage. Jadi ada tiga jawaban yang benar dan ada satu jawaban yang salah dalam bagian pembahasan dalam suatu bacaan. There are three true answer and one that is false according to the passage. Ada tiga jawaban yang benar dan salah satunya tuh salah, ya intinya gitu. Tiga jawaban yang benar, satu jawaban yang salah. Oke, contoh example. Oke, the passage in English there are many different kind of expression that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Dalam bahasa Inggris ada banyak macam ekspresi yang dimiliki banyak orang-orang untuk memberi nama apapun yang namanya tidak diketahui atau sesaat terlupakan. The word gadget is one such word. Kata gadget salah satu kata tersebut. It was first used by British sailor in the 1850s and probably came from the French word gadget. Oke. Pertama kali digunakan oleh pelaut Inggris pada tahun 1850-an dan mungkin berasal dari bahasa Prancis, kata Prancis gacete, which was a small hook. Mungkin kayak pengait kecil. In everyday use, the word has a more general meaning. Dalam penggunaan sehari-hari, kata tersebut memiliki arti yang lebih umum. Oke. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown, and these words tend to be somewhat imaginative. Kata lain juga digunakan untuk memberi nama pada suatu tanpa nama, tanpa diketahui. Kata-kata ini cenderung agak sedikit imajinatif. Some of the more commonly used expression are what they call it, what is it, thingamabоб, thingamajig,
do that or dohiki. Oke. Beberapa ekspresi yang lebih umum digunakan adalah ya itu tadi, what they call it, what is it, tengamabob, temangajik, dudet, or duhiki. Oke, pertanyaan begini. Number one, the question number one. Which of the following is not true about the word gadget? Manakah dari pernyataan berikut yang tidak benar tentang kata gadget? A. It is used to name something when the name is not known. B. It was used the beginning of the 19th century. C. It most likely came from a word in the French language. D. Its first known use was by British sailor. Nomor 1, kan tadi ditanyain yang tidak benar tentang kata gadget. Yang A tuh digunakan untuk menamai suatu ketika namanya tidak dikenal. Oke, betul. B. Itu digunakan pada awal abad ke-19. Oh, nomor C. Yang ke C, kemungkinan besar berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Yang D. Penggunaan pertama yang diketahui oleh para pelaut Inggris. Oke, kalau menurut saya yang B, yang tidak benar dalam pernyataan tentang gadget, tentang kata gadget. Kenapa? Soalnya di sini kata gadget tuh ditemukan pada tahun 1850-an. Sedangkan yang B, pernyataan jawaban B, it was used at the beginning of the 19th century. Gak benar kan kalau di bacaan 1850, kalau di sini abad 19. Berarti yang tidak benar tentang kata gadget tuh yang B. Oke, berarti yang pertanyaan nomor 2. Which of the following is not mentioned in the passage as an expression of something that is not known? A. A thingamabob. B. A gadget. C. A dohiki. D. A what is it? Ya gampang, berarti nomor 2 mah. Pokoknya yang tidak sesuai dalam pertanyaan ekspresi dalam suatu bacaan yang tadi nih. Yang tinggal cari aja. Yang di bacaan tuh yang disebutkan thingamabob benar ada. A gadget, dohiki, a wasit. Yang disebutkan dalam bacaan tuh ekspresinya tuh thingamabob benar, dohiki benar, a wasit, what is it benar. Berarti yang B, a gadget. Pokoknya intinya tuh kayak gitu. Kalian tuh diminta mencari 3 jawaban yang benar, 1 jawaban yang salah. Begitu kan pernyataannya tuh. Ya udah, misalkan yang benar tuh mana, 3 jawaban yang benar mana, 1 jawaban yang salah mana. Intinya gitu. Cari jawaban yang berbeda atau yang tidak, satu pernyataan yang tidak ada di suatu bacaan tersebut. Biasanya dalam suatu pernyataan, misalkan ABCD, 3 itu benar, 1 itu salah. Tinggal ke baca aja. Oke? Thanks for watching. Thanks for coming to my channel. And